Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jivian Nurfia dari kelas 91 SMP Plus Airlangga. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kerjasama internasional. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah suatu hubungan atau interaksi, baik antara negara dengan negara atau suatu lembaga di suatu negara dengan negara lain atau mencapai tujuan tertentu. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan. A. Prinsip kerjasama internasional. 1. Tidak mencampuri adanya urusan pribadi dari negara lain. 2. Mewujudkan tatanan dunia baru dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Berlandaskan politik luar negeri bebas aktif dan saling menguntungkan. 4. Ditunjukkan untuk kepentingan nasional. Manfaat kerjasama internasional. 1. Bidang ideologi. Memunculkan rasa saling menghormati, meski tetap memiliki perbedaan pada bagian landasan atau falsafahnya. 2. Bidang politik. Di dalam politik, kerjasama internasional akan membuat negara bersama-sama saling berorientasi pada kepentingan nasionalnya masing-masing. 3. Bidang ekonomi. Kerjasama internasional yang terjalin akan membuat negara saling menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui proses ekspor serta impor. 4. Bidang sosial dan budaya. Bidang sosial dan budaya dapat membuat antar negara menjadi saling melengkapi, akan tetapi tetap berpedoman pada kepribadian yang sudah dimiliki oleh masing-masing negara. 5. Bidang pertahanan dan keamanan. Bidang pertahanan dan keamanan dapat melakukan pelatihan militer bersama guna meningkatkan kualitas keamanan serta pertahanan suatu negara. Tujuan kerjasama internasional. 1. Mempererat hubungan persahabatan. Menjalin hubungan kerjasama internasional akan berdampak pada eratnya persahabatan antara negara-negara yang saling melakukan kerjasama. 2. Menciptakan perdamaian dunia. Satu di antara dampak kerjasama internasional adalah terciptanya perdamaian dunia. Dengan begitu, kekerasan peperangan antara negara yang melakukan kerjasama tidak akan terjadi. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap negara. Satu di antara tujuan menjalin kerjasama internasional adalah untuk menunjang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Diharapkan dengan adanya kerjasama internasional, negara di dunia akan maju secara merata dalam berbagai bidang. 4. Melengkapi kebutuhan negara. Tujuan kerjasama internasional lainnya adalah guna melengkapi kebutuhan negara. Tiap negara mempunyai iklim serta keadaan alam yang berbeda-beda, yang akan mengakibatkan kebutuhan pada setiap negara juga berbeda. Bentuk-bentuk kerjasama internasional. Kerjasama internasional Indonesia memiliki berbagai bentuk, seperti bilateral, multilateral, regional, dan lain-lain. Kerjasama ini tentunya memberikan sifat saling menguntungkan antara negara satu dengan lainnya. Bilateral. Kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua negara, misalnya kerjasama Indonesia dengan Malaysia. Kerjasama bilateral yang diputuskan secara sepihak, pemutusannya disebut unilateral. 1. Indonesia dengan negara Asia Tenggara. MOU, kerjasama kesehatan Indonesia dengan Vietnam. Memorandum of Understanding atau perjanjian kerjasama kesehatan Indonesia dan Vietnam. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat sektor kesehatan di kedua negara, sekaligus meningkatkan kapasitas penanggulangan wabah dan kesehatan. Kerjasama kesehatan Indonesia dan Laos. Indonesia menjalin kerjasama kesehatan dengan Laos dalam bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta penelitian dan pengembangan kesehatan. Kerjasama Indonesia dengan Singapura dalam pembangunan sosial. Indonesia dan Singapura menjalin kerjasama bilateral terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan keluarga. Kerjasama ini melibatkan pertukaran praktik baik informasi dan program pelatihan guna memperkuat pembangunan negara di kedua negara. 2. Kerjasama Indonesia dengan negara di Asia Tenggara. Indonesia dan Arab Saudi. Sebagai negara dengan negara yang memiliki umat muslim
yang banyak, Indonesia menjalin kerjasama karena adanya keperluan dan masyarakat melakukan ibadah haji atau umroh di Arab Saudi. Indonesia dan Jepang. Hubungan bilateral ini terjadi setelah adanya perjanjian perdamaian di antara Indonesia dan Jepang pada April 1958. Dari perjanjian itu, ada banyak dampak baik yang muncul, seperti perjanjian kemitraan ekonomi dan adanya investasi dari Jepang untuk UMKM Indonesia. 3. Indonesia dengan benua Eropa. Indonesia dengan Inggris. Dalam bidang politik, Indonesia dan Inggris melakukan dialog siber menjelang pertemuan kelompok ahli pemerintah PBB. Melakukan perjanjian kerjasama membantu Indonesia dalam pembangunan rendah karbon, serta menjaga kelangsungan perdagangan kayu yang diatur dalam skema Force Law Enforcement, Governance, and Trade. Begitu Inggris meninggalkan Uni Eropa. Kerjasama bilateral Indonesia dan Jerman. Kerjasama dalam bidang ekonomi merupakan prioritas utama hubungan bilateral Indonesia dan Jerman. Dikarenakan dimensi dan cakupan kerjasama ekonomi Indonesia dan Jerman yang bersifat multidimensi sehingga tidak hanya terbatas pada perdagangan dan investasi. Sektor strategi lainnya yang turut memperkuat antara lain kerjasama pembangunan adalah kesehatan, lingkungan hidup, perubahan iklim, sosial, tenaga kerja, energi, infrastruktur, serta transportasi. Di sektor perdagangan produk-produk unggulan Indonesia ke Jerman antara lain minyak kelapa sawit, alas kaki, peralatan elektronik, karet, dan lain-lain. Adapun produk ekspor Jerman ke Indonesia umumnya manufaktur seperti kendaraan bermotor, kendaraan pengangkut, mesin untuk industri, perkapalan, dan lain-lain. Hingga saat ini, terdapat sekitar 250 perusahaan multinasional Jerman yang melakukan bisnis di Indonesia. Regional. Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama dari negara-negara kawasan atau daerah tertentu yang bertujuan menjamin kepentingan negara-negara satu kawasan. 1. ASEAN Regional Forum. ASEAN Regional Forum merupakan suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN tahun 1994 sebagai wahana dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan titik. Tujuannya untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. ASEAN menjadi penggerak utama pada ARF. 2. Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia atau CICA. CICA adalah forum antar pemerintah yang bertujuan meningkatkan kerjasama dalam memperumuskan perdamaian, keamanan, dan kestabilitas di Asia dan seluruh dunia. CICA juga merupakan forum antar pemerintah terbesar di Asia dengan 28 negara anggota. 3. The Coral Triangle Initiative on Coral Reef Fisheries and Food Security atau CTI-CFF. CTI-CFF atau Inisiatif Segitiga Terumbu Karang berawal dari inisiatif Indonesia sebagai tindak lanjut dari gagasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini didasari oleh kenyataan bahwa perairan Indonesia dan sekitarnya adalah habitat bagi tingkat keanekaragaman terumbu karang tertinggi. 4. South East Pacific Dialogue atau SWPD. SWPD adalah forum dialog bagi Australia, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Selandia Baru, Timur Leste. Ini digunakan untuk pertukaran pandangan dan informasi atas isu penting di kawasan. 5. Brunei, Indonesia, Philippines ASEAN Growth Area atau BIM-EAGA. Kerjasama BIM-EAGA dibentuk secara resmi pada pertemuan tingkat menteri atau PTM pertama di Davao City, Filipina pada 26 Maret 1994. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara BIM-EAGA. 6. Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle atau IMTGT. Kerjasama IMTGT dibentuk pada pertemuan tingkat menteri atau PTM pertama di Langkawi, Malaysia 20 Juli 1993. IMTGT ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. C. Multilateral. Kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama antara beberapa negara di mana yang tergabung dalam kerjasama itu saling membantu. Contohnya IMF dan WTO. 1.
G15. G15 adalah singkatan dari Group of 15 yang mempunyai fungsi sebagai wadah kerjasama ekonomi serta pembangunan negara-negara berkembang. 2. PBB atau United Nations. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional yang mulai berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 yang berkontribusi dalam perdamaian pasca Perang Dunia Kedua. 3. World Trade Organization atau WTO. WTO yaitu organisasi internasional yang mempunyai tujuan memajukan serta mendukung perdagangan internasional. 4. Food and Agricultural Organization atau FAO. FAO merupakan organisasi yang bergerak pada bidang pangan dan bergerak di bawah naungan PBB. 5. World Health Organization WHO. WHO yaitu organisasi kesehatan tingkat dunia yang menjadi bagian dari PBB. 6. UNESCO. Pembentukan UNESCO dilakukan mulai 16 November 1945 dengan tujuan membangun perdamaian lewat kerjasama internasional di bidang pendidikan. 7. International Monetary Fund atau IMF. IMF merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang ekonomi. Tujuannya IMF antara lain mengawasi sistem perekonomian pada masing-masing negara anggota, memberi pinjaman kepada negara dengan permasalahan neraca pembayaran, serta membantu negara anggota untuk melakukan modernisasi sistem perekonomian. D. Antarregional. Kerjasama antarregional adalah bentuk kerjasama antarregional yang satu dengan regional lainnya. Bentuk kerjasama ini bertujuan menjamin kepentingan antara dua kawasan, misalnya ASEAN dan MEE. Internasional. Kerjasama internasional adalah bentuk kerjasama yang mencakup banyak negara dan bernaung di bawah bendera PBB. Kerjasama ini bertujuan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Profil beberapa lembaga kerjasama internasional. Ada berbagai macam bentuk kerjasama internasional. Berikut kerjasama internasional. A. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Hasil kerjasama. 1. Pabrik pupuk ASEAN didirikan di Indonesia. 2. Pabrik pupuk urea amoniak berlokasi di Malaysia. 3. Pabrik tembaga ASEAN dibangun di Filipina. 4. Pabrik abu soda di Thailand. 5. Pabrik vaksin untuk penyakit hepatitis B di Singapura. B. Hasil kerjasama ASEAN dengan negara maju di luar ASEAN. ASEAN menjajaki kerjasama dengan negara-negara maju lainnya. Jepang menjadi tarik kerjasama ini. Di kota Tokyo, ibu kota Sakura ini, ASEAN telah berhasil mendirikan tempat berpromosi bagi para wisata, investasi, dan perdagangan negara-negara anggotanya. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. A. Kerjasama ASEAN di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Kerjasama yang dilakukan melalui AICO ini diwujudkan dengan membangun sejumlah sentra industri negara, yaitu 1. ASEAN Vaccine Project, 2. ASEAN Urea Project, 3. ASEAN Aceh Fertilizer Project, 4. ASEAN Chopper Fabrication Project, 5. Rock Salt Soda Ash Project. B. Cadangan pangan. Vietnam dan Thailand sebagai lumbung padi utama berkomitmen menjadi penyedia cadangan pangan bagi anggota ASEAN, terutama dalam kondisi darurat. C. Kebijakan perdagangan bebas. Pembentukan ASEAN Free Trade Area atau AFTA untuk membantu produsen lokal mendapatkan fasilitas khusus. Bentuk kerjasama di bidang politik. Kerjasama politik dilakukan untuk menjaga stabilitas kawasan melalui A. Pengiriman duta dan konsulat, mewakili negara untuk memudahkan hubungan internasional dan menjaga komunikasi antar anggota ASEAN. B. Perjanjian bebas nuklir, melarang penggunaan serta pembuatan senjata nuklir di wilayah ASEAN. Perjanjian perdamaian. C. Netral dan bebas, kesepakatan untuk menjaga kawasan tidak melanggar batas dan tidak melakukan interferensi terhadap anggota lain. G20 mulai mengadakan pertemuan untuk membahas respons terhadap krisis keuangan global 1997 sampai 1999 dan dilaksanakan rutin pada tingkat Menteri Keuangan. Pada 14 sampai 15 November 2008, KTT G20 pertama dilaksanakan untuk mengkoordinasikan respon global terhadap krisis keuangan.
Tujuan G20 meliputi penanganan krisis keuangan global, kebijakan pajak, penanganan pandemi COVID-19, dan isu internasional lainnya. Dalam krisis 2008, G20 menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter serta mendorong peningkatan kapasitas IMF. Dalam kebijakan pajak, G20 bekerjasama dengan OECD melalui BEPS untuk mengakhiri penghindaran pajak. Dalam pandemi COVID-19, G20 melakukan penangguhan hutang, injeksi pendanaan lebih dari 5 triliun US dollar, serta penurunan atau penghapusan bea dan pajak impor untuk kebutuhan medis. Selain itu, G20 juga mendukung Paris Agreement and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Keanggotaan G20 terdiri dari negara maju dan berkembang dengan pendapatan menengah dan tinggi tanpa ketua tetap, dan kepemimpinan dijalankan melalui presidensi selama 1 tahun. Berikut anggota G20. A. Afrika Selatan, B. Amerika Serikat, C. Arab Saudi, D. Argentina, E. Australia, F. Brasil, G. India, H. Indonesia. Pada tahun 2022, Indonesia berkesempatan memimpin G20 yang dilangsungkan di Bali pada 14-15 November 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger, yaitu mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Manfaat G20 bagi Indonesia antara lain melangsungkan presidensi G20 di tengah pandemi yang dapat membuktikan resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Selain itu, menjadi bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, serta mempresentasikan negara berkembang lainnya. G20 juga memberikan nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional. Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Selain itu, menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global, serta membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Pertemuan G20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, lahir dari kekecewaan terhadap kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah Perang Dunia II, yang mendorong upaya untuk membentuk suatu badan internasional yang lebih efektif. Rencana konkret untuk pendirikan PBB dimulai pada tahun 1939, dan istilah United Nations pertama kali digunakan pada 1 Januari 1942. Klimaksnya terjadi saat konferensi PBB di San Francisco pada 25 April 1945 yang dihadiri oleh 50 pemerintah dan berbagai organisasi non-pemerintah. PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 setelah ratifikasi piagam oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan dan mayoritas negara anggota lainnya. Sidang umum pertama diadakan di London pada 10 Januari 1946, menandai dimulainya perjalanan organisasi ini. Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB memiliki 1903 negara anggota. Keanggotaan PBB terdiri dari anggota asli yang menandatangani piagam PBB pada tahun 1945 dan anggota tambahan yang masuk kemudian. Syarat keanggotaan PBB yaitu negara merdeka, cinta damai, sanggup mematuhi ketentuan piagam PBB dan disetujui oleh Majelis Umum PBB. 2. Organisasi PBB. A. Majelis Umum merupakan arena perdebatan umum di mana semua anggota memiliki perwakilan dan satu suara. Majelis Umum memiliki dewan-dewan seperti Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Dewan Perwalian. B. Dewan Keamanan bertanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama semua anggota PBB dan dapat mengambil tindakan penegakan keamanan seperti sanksi ekonomi dan pengiriman pasukan militer.
C. Dewan Ekonomi dan Sosial. Menangani isu-isu ekonomi dan sosial internasional bertujuan mempromosikan standar hidup yang lebih tinggi, mengidentifikasi solusi masalah ekonomi dan sosial, serta mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia. D. Dewan Perwalian. Memberikan pengawasan internasional terhadap wilayah perwalian yang ditempatkan di bawah administrasi negara anggota, serta bertanggung jawab untuk membantu wilayah tersebut menuju kemerdekaan. Tujuan pembentukan organisasi Eropa. A. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. B. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. C. Menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. D. Meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota Uni Eropa melalui pasar bersama Eropa, keseragaman tarif, dan kebebasan bergerak dalam hal buruh, barang, serta modal. Struktur organisasi Uni Eropa. A. Majelis Umum atau Dewan Eropa. Tugasnya memberikan nasihat dan mengajukan usul kepada Dewan Menteri dan Komisi tentang langkah-langkah kebijakan serta mengawasi pekerjaan Badan Pengurus Harian. B. Dewan Menteri. Mempunyai kekuasaan tinggi untuk merencanakan dan memberikan keputusan kebijakan serta menjamin terlaksananya kerjasama ekonomi negara anggota. C. Badan Pengurus Harian atau Komisi. Berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pelaksana Uni Eropa serta mengamati dan mengawasi keputusan Uni Eropa. D. Mahkamah Peradilan. Berfungsi sebagai peradilan administrasi Uni Eropa dan peradilan antar negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan dan timbul di antara negara anggota. Keanggotaan Uni Eropa. Mulai tahun 1999, masyarakat Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut European Currency Unit atau European Union. Beberapa bentuk perjanjian yang pernah dilakukan Uni Eropa harus mengalami beberapa kali amandemen. Hal itu berkaitan dengan bertambahnya anggota. Keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi semua negara dengan syarat sebagai berikut. A. Negara tersebut berada di kawasan benua Eropa. Negara tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, dan menghormati hak asasi manusia. B. Bersedia menjalankan segala peraturan perundang-undangan Eropa. Negara anggota ada 27 negara. Ada Australia, Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Prancis, Hongaria, Irlandia, Italia, Kroasia, Latvia, Lituania, Luxembourg, Malta, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani. Keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi negara-negara di kawasan benua Eropa yang memenuhi syarat, yaitu menerapkan prinsip demokrasi, menegakkan hukum, serta menghormati hak asasi manusia, dan bersedia menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan Eropa. Seiring bertambahnya anggota perjanjian ini, Eropa mengalami beberapa kali amandemen dan saat ini terdiri dari 27 negara anggota. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.